Selamat datang di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5, yaitu pada episode 137. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah berhasil mengalahkan kelompok Feng Jing'er dan mendapatkan buah asal naga ponik, mereka berencana untuk menemukan keberadaan teknik Dou kelas Tian yang berada di area lain dari sisa-sisa reruntuhan. Xiaoyan sekali lagi menatap dataran tempat ponik surga kuno dan naga void kuno pernah berada. Sesaat kemudian, Xian pun menggunakan kekuatannya untuk membuka sebuah portal, dan kelompok Xiaoyan segera melintas melalui portal tersebut. Beberapa saat kemudian, kelompok Xiaoyan telah berhasil kembali ke hutan kuno sebelumnya. Di sana, mereka merasakan aura yang semakin ganas, menandakan bahwa beberapa orang tidak beruntung telah memasuki wilayah keberadaan yang sangat kuat. Xiao Yixian pun bertanya, "Kemana kita harus pergi sekarang?" Xiaoyan pun menjawab, "Mari kita berjalan ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah hutan ini." Setelah itu, dia menentukan arah dan segera melangkah menuju bagian hutan lain. Xian dan yang lainnya pun langsung mengikutinya dari belakang. Di sepanjang perjalanan ini, Xiaoyan bertemu banyak kelompok pencari harta karun lainnya. Hal yang membuatnya sedikit heran adalah bahwa semua orang tampaknya buru-buru menuju arah tertentu. Sebuah pikiran muncul di benak kelompok Xiaoyan. Mereka saling bertukar pandang dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok-kelompok tersebut. Tiba-tiba, Xiaoyan menghirup aroma yang familiar. Setelah mengikuti kelompok ini, sebuah pikiran melintas di benaknya. Ini adalah aroma pil obat yang sangat pekat. Sepertinya ada banyak pil obat yang ada di sini. Jika aku tidak salah, pasti ada sebuah tempat yang menyimpan pil-pil obat itu. Mendengar ucapan Xiaoyan, Xian dan yang lainnya tertarik mendengar kata pil obat ini. Pil obat selalu menjadi daya tarik besar di dunia ini. Apalagi jika itu adalah pil yang telah ditinggalkan oleh seorang elit douseng. Daya tariknya menjadi berlipat ganda. Setelah melihat ekspresi penuh minat dari teman-temannya, Xiaoyan pun berkata, "Ayo pergi. Aku juga penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini kesempatan yang bagus untuk melihatnya." Tempat ini terlihat seperti labirin, akan tetapi itu tidak membuat Xiaoyan kesulitan. Xiaoyan mengandalkan aroma pil obat, dan setelah lebih dari 10 menit, mereka akhirnya menemukan sebuah bangunan yang terdapat tulisan balai pil di atasnya. Di balai itu, mereka melihat banyak sosok manusia di dalamnya, dan tak pikir panjang, Xiaoyan pun memimpin kelompoknya untuk masuk balai tersebut. Sesaat setelah memasuki balai pil, Xiaoyan menemukan tangga yang menuju ke lantai atas. Dia langsung menuju ke lantai 2. Sesampainya di sana, mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya saat melihat sosok binatang yang menyerupai kucing yang mungil. Xiao Yixian pun bertanya, "Apakah makhluk itu adalah pil obat?" Xiaoyan pun menjawab dengan penuh semangat, "Aku yakin ini adalah pil obat. Aku tak akan salah mengenali aromanya. Awalnya, aku berpikir bahwa itu sisa dari beberapa pil obat lainnya. Tapi, setelah menyelidikinya lebih lanjut, aku menyadari bahwa aroma pil itu berasal dari tubuh binatang kecil ini." Tian Huozunzu pun menyaut, "Memang, ada pil obat tingkat tinggi yang bisa berubah wujud dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno dari seseorang elit douseng. Jadi, tak heran jika terjadi sesuatu seperti ini. Aku memang belum pernah melihat pil obat yang bisa berubah menjadi bentuk binatang. Akan tetapi, aku pernah membaca tentangnya di buku kuno." Mendengarkan itu, Xian pun bertanya dengan rasa penuh penasaran, "Mungkinkah binatang kecil ini adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris?" Xiaoyan pun menjawab, "Meski bukan pil obat tingkat 9, mungkin itu hampir setara. Biasanya, pil obat dengan 7 warna atau lebih bisa berubah menjadi bentuk binatang dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jika aku tidak salah, bentuk asli binatang ini kemungkinan besar adalah pil obat yang telah menjalani proses petir pil 8 atau 9 warna. Ini sangat mendekati pil obat tingkat 9. Semua orang pun terkejut mendengar itu. Mereka bertanya-tanya, pil obat tingkat 8 yang telah menjalani pil kilat 8 warna? Mereka tidak menduga hal itu,
Bahkan di seluruh benua Doji saat ini, jumlah orang yang mampu membuat pil obat setingkat itu tidak lebih dari beberapa orang. Bahkan Xiaoyan saat ini pun belum bisa memperbaikinya. Dengan tatapan serius, Xiao Yixian berkata, "Jika kabar ini tersebar, para ahli yang ada di sisa-sisa kuno ini pasti akan gila. Daya tarik pil obat sekelas ini sangat besar. Bahkan beberapa iblis tua pun tidak bisa menahan godaannya. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk merebutnya." Meningkatkan kekuatan dalam kelas Dozun sangatlah sulit. Jika ada seseorang yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat, setara dengan 10 atau bahkan 100 tahun pelatihan. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak tergiur oleh barang ini. Sesaat setelah mendengar perkataan Xiao Yixian, kelompok Xiaoyan mulai sadar. Pil ini adalah harta yang luar biasa, tapi juga sangat berbahaya. Jika kabar ini tersebar, semua orang yang ada di dalam sisa-sisa kuno ini bisa jadi menjadi musuh mereka. Xiaoyan pun merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Xiongzhen. Xiongzhen mengerti maksudnya dan segera mundur beberapa langkah. Ia berdiri di dekat pintu dengan aura ganas yang menyelimuti tubuhnya, dan ia pun siap untuk menjaga tempat itu. Meskipun ada banyak ahli di lantai 3, tak banyak yang bisa melampaui kekuatan Xiongzhen. Dengan penjagaan seperti itu, meskipun orang lain mencoba mengambil benda ini, mereka tidak akan berani melakukannya tanpa mengetahui lebih lanjut. Ini adalah keputusan terbaik bagi kelompok Xiaoyan. Melihat Xiongzhen berjaga, Zian pun bertanya, "Apakah kita harus menangkap binatang kecil ini?" Xiaoyan menjawab, "Jangan terburu-buru. Binatang ini mungkin tampak lemah, tapi jangan salah, ini bukan hal yang bisa diremehkan. Jika dia kabur karena ketakutan, kita akan kesulitan menemukannya di dalam pil hal yang sangat besar ini." Setelah mengatakan itu, Xiaoyan pun mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 4 dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkan salah satu pil itu ke arah binatang itu. Akan tetapi, binatang itu tidak mau memakannya, karena itu adalah pil tingkat rendah. Xiaoyan pun merasa sedikit malu melihat tingkah binatang itu. Di sisi Xiao Yixian dan Zian, mereka pun tertawa. Binatang itu jelas meremehkan mereka. Melihat itu, Xiaoyan pun berkata, sepertinya dia lebih suka pil obat tingkat tinggi. Dengan jentikan jarinya, dia pun mengeluarkan pil obat tingkat 6 dari cincin penyimpanannya, lalu memberikannya ke binatang itu. Setelah mengendus pil tersebut, mata binatang kecil itu pun berbinar. Dengan gerakan cepat, ia pun segera melahap pil tersebut. Melihat itu, Xiaoyan pun merasa lega. Binatang itu akhirnya mau makan. Seperti yang diharapkan, buku kuno memang benar. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang pil adalah metode terbaik. Xiaoyan kembali mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Ia melemparkannya satu persatu. Binatang pil itu dengan senang hati memakannya. Setelah lebih dari selusin pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7, binatang itu terlihat semakin puas. Kepalanya sedikit terangkat dan perut bulatnya tampak penuh. Xiaoyan pun merasa lega. Akhirnya berhasil memberi makan binatang ini hingga kenyang. Dia pun melambaikan tangan, dan binatang itu meskipun tampak ragu, ia perlahan mau mendekati Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan sadar bahwa saatnya untuk menggunakan strategi lebih lanjut. Jika binatang ini mau berjalan dengan sukarela, ia akan dianggap sebagai pemiliknya. Dengan jentikan tangannya, botol giok transparan muncul di hadapannya. Di dalam botol itu terdapat pil sekling darah tumbuh tulang, pil obat tingkat tertinggi yang Xiaoyan miliki, yang pernah memanggil petir pil 5 warna saat ia memperbaikinya. Begitu binatang kecil itu melihat pil tersebut, matanya langsung melebar. Dengan gerakan cepat, ia melompat menuju Xiaoyan, seolah tergoda oleh pil itu. Xiaoyan pun tersenyum lebar. "Makhluk kecil, akhirnya kamu sudah tergoda." Akan tetapi, saat tubuh binatang kecil itu hampir mencapai pelukan Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Sebuah kekuatan hisap tiba-tiba menarik tubuhnya kembali. Kelompok Xiaoyan pun terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Xiaoyan langsung bereaksi cepat. Matanya mengamati sekeliling dan melihat sosok yang dengan cepat menangkap binatang kecil itu dengan tangan yang kuat. Sosok itu pun berteriak, "Makhluk kecil, aku akan lihat kemana kamu akan lari kali ini." Sosok itu pun tertawa dan berkata kepada kelompok Xiaoyan, "Aku sudah mengejar binatang ini sejak lama, tapi kalian merebutnya begitu saja. Dan sekarang kalian ingin aku menyerahkannya? Bukankah itu lelucon?"
Dari suaranya, jelas sosok itu merupakan seorang wanita, kemungkinan masih sangat muda. Xiaoyan pun bergumam, siapa wanita ini? Di usia seperti ini, dia sudah menguasai teknik misterius. Namun, aku tak pernah mendengar ada ahli muda sehebat ini di Central Plains. Melihat itu, dengan amarah Xian berkata, wanita, kau benar-benar tak tahu malu. Siapapun yang melihatnya lebih dulu tidak berarti memilikinya. Jika itu milikmu, lepaskan binatang pil itu, dan kita lihat siapakah pemilik yang dia tuju. Wanita itu hanya mendengus dan mempererat genggamannya pada binatang pil itu. Dia jelas tahu bahwa jika melepaskannya, binatang itu akan melarikan diri ke pihak lain. Dengan tatapan tajam, dia pun berkata, aku tak akan menyerahkan binatang pil ini. Jika ingin merebutnya, bertarunglah denganku. Menyadari wanita itu tidak berniat untuk menyerah, Xiaoyan memasang ekspresi serius. Binatang pil ini terlalu langka dan berharga. Jika dia bisa memilikinya dan merawatnya dengan baik, binatang itu mungkin akan berkembang hingga ke tingkat 9 yang legendaris. Dengan begitu, kekuatannya bisa meningkat pesat, bahkan melampaui Tianzun dari Hall of Soul. Dengan begitu, Xiaoyan pun segera melangkah maju. Ia pun segera mengeluarkan dojinya. Api ungu coklat berkobar di sekelilingnya seperti naga mengamuk yang siap menyerang. Dalam sekejap, tubuhnya melesat secepat kilat. Telapak tangannya yang diselimuti doji mengarah langsung ke kepala wanita bayangan itu. Wanita itu pun dengan gesit menghindari serangan Xiaoyan. Di saat yang sama, cahaya hijau terang berkedip dari balik topengnya. Sesaat kemudian, lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka melayang di udara, menerjang Xiaoyan dengan kecepatan yang luar biasa. Xiaoyan yang waspada sejak awal tak panik. Tubuhnya bergerak cepat, menghindari serangan dari segala arah. Namun, jumlah mereka yang banyak tetap memaksanya mundur beberapa langkah. Saat menatap belasan sosok berjubah hitam itu, Xiaoyan mengerutkan alisnya. Aura mereka sangat kuat, terutama dua orang terdepan yang telah mencapai kelas Dozun. Sisanya berada di puncak kelas Dozong. Jelas, jumlah mereka jauh melampaui kelompok Xiaoyan. Dengan suara serius, Xian pun berkata, sebagian besar dari mereka berasal dari suku 9 Piton. Mendengar ucapan Xian, Xiaoyan pun mengangguk. Tatapannya beralih ke wanita bayangan itu. Dia benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini, bahkan menggunakan teknik spesial untuk membawa mereka bersamanya, seolah-olah dia memiliki pasukan penjaga pribadi yang bisa dipindahkan. Ketika Xiaoyan memperhatikan lebih dekat, dia melihat bahwa mata para ahli itu masih memiliki sedikit kesadaran, namun tubuh mereka tampaknya telah sepenuhnya dikuasai. Ia pun bergumam. Dia mengendalikan tubuh mereka, akan tetapi kesadaran mereka tetap ada. Sungguh teknik yang aneh. Merasa semakin waspada, Xiaoyan tetap tak bisa menahan godaan binatang pil. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Bahkan, 2 Dozun dan belasan Dozong pun tak akan membuatnya mundur. Di sisi Xiao Yixian, ia pun bertanya, apakah kami harus menyerang? Xiaoyan pun menjawab, itu tidak perlu. Jaga area ini, jangan biarkan siapapun masuk atau dia melarikan diri. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya. Dalam sekejap, boneka iblis langit dan 10 boneka iblis bumi pun muncul. Mereka langsung menyerbu ke depan, bertarung sengit melawan para ahli lawan. Xiaoyan pun melesat ke arah wanita itu, menyerangnya dengan telapak tangan yang dipenuhi doji, sembari berkata, mari kita lihat trik apa lagi yang kau miliki. Wanita itu pun tak berani meramaikan serangan cepatnya. Dia telah menyadari bahwa doji milik Xiaoyan sangatlah aneh. Jika itu berhasil mengenai tubuhnya, pasti akan membawa masalah besar. Saat ini dia sudah terluka. Jika terkena satu pukulan telak lagi, dia mungkin harus mundur. Ia pun mencoba untuk mundur, akan tetapi tak ada ruang lagi untuk bergerak. Segera, kedua tangannya pun bergerak cepat, membentuk segel misterius. Ia pun berseru, merampas jiwa. Cahaya hijau terang langsung melesat dan membungkus tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, jiwa Xiaoyan terasa bergetar, seolah hendak terlepas dari tubuhnya. Perubahan mendadak ini membuatnya terkejut. Akan tetapi, dia segera menekan jiwanya, memaksa dirinya tetap terkendali. Ia pun bergumam, sungguh, teknik iblis yang luar biasa. Meskipun berhasil menahan serangan itu, Xiaoyan merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Ia telah menghadapi banyak lawan kuat, akan tetapi
ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik semacam ini. Sesaat kemudian, ledakan terdengar. Tinju Xiaoyan melesat, menghantam ruang kosong. Kekuatan besar menghantam wanita itu. Namun, sebelum pukulan itu mengenainya, cahaya hijau di tubuhnya berkedip. Itu dapat mengurangi dari separuh dampaknya. Meskipun begitu, sisa kekuatan masih cukup untuk membuatnya mundur beberapa langkah dan menghancurkan beberapa balok di sekitarnya. Setelah itu, Xiaoyan pun berkata, "Serahkan binatang pil itu." Meskipun sudah terhuyung-huyung dan darah menetes dari sudut bibirnya, wanita itu tetap keras kepala dan berkata, "Aku tidak akan menyerahkannya." Xiaoyan hendak membalas ucapan itu, akan tetapi tiba-tiba ia terpaku oleh wajah cantik di balik topeng hantu tersebut. Namun, yang paling mencolok darinya adalah sepasang mata hijau terang dengan 3 titik hijau kecil berputar di dalamnya. Melihat itu, Xiaoyan pun terkejut dan bertanya, "Apa? Murid bunga ular 3 giok hijau?" Dia menatap gadis itu dengan seksama, dan sebuah perasaan familiar muncul dalam benaknya. Lalu tiba-tiba seruan tak percaya keluar dari bibirnya. Kau Qinglin?" Nah, baiklah, untuk spoiler dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 137 part 1, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.